Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1847. Dia sudah tiada. Nathan Clark bercucuran keringat. Seharusnya dengan kekuatan Nathan yang sangat tinggi dia tidak mungkin berkeringat. Itu terjadi karena mengkhawatirkan Kirana. Membuatnya banyak berkeringat. Laboratorium nomor 1 adalah harapan terakhirnya. Nathan Clark melihat reruntuhan. Hatinya merasa sangat putus asa. Dia sendiri tahu bahwa hanya ada sedikit harapan. Bagaimana jika Kirana tidak ditemukan? Dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Mungkin dia akan menjadi gila. Apalagi reruntuhan laboratorium nomor 1 tidak banyak. Tempat ini adalah pusat ledakan. Hampir semuanya hancur. Tidak banyak yang tersisa. Saat tim penyelamat mulai mencari, hati Nathan Clark masih menggantung. Tolong jangan. Tolong jangan. Dia berdoa diam-diam. Penggalian dimulai. Menggali reruntuhan laboratorium nomor 1 sedikit demi sedikit. Dengan tangannya Nathan Clark menggantikan mesin. Menerobos paling depan untuk menggali. Semakin dia menggali, semakin dingin hati Nathan Clark. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia tidak bisa merasakannya. Gelisah. Tubuh Nathan Clark terhuyung-huyung. Seperti bisa tumbang kapan saja. 10 menit berlalu. Seluruh reruntuhan laboratorium nomor 1 telah digali. Tidak ada siapapun. Satu orang pun tidak ada. Tidak ada Ernest Suarez. Tidak ada Winnie. Apalagi Kirana. Laboratorium nomor 1 seperti neraka. Tidak ada yang selamat. Laboratorium nomor 1 adalah titik pusat ledakan. Bagaimana mungkin ada yang selamat? Seseorang berkata tanpa sadar. Setelah selesai berbicara, dia menyesalinya. Karena dia sadar sepasang mata yang memerah sedang menatapnya tajam. Bruk. Dia ketakutan sampai kakinya lemas dan dia jatuh berlutut. Aku. Saat ini, dia merasakan kematian telah tiba. Raungan seperti menembus langit. VTTT. Semua orang langsung memuntahkan darah dan jatuh pingsan. Saat ini, Nathan Clark benar-benar terlihat seperti sudah gila. Kirana benar-benar telah tiada. Dia sangat enggan mengakui fakta ini. Tapi dalam hatinya dia mengerti. Dengan energi ledakan seperti itu, jangankan Kirana, bahkan dia sendiri tidak akan bisa menahannya. Energi mengerikan itu bisa langsung membuat benda apapun lenyap. Jika tidak salah, Kirana, Ernest Suarez, dan yang lain tanpa kecuali semua telah lenyap. Mereka telah tiada. Kirana telah tiada. Nathan Clark melihat ke langit dan berteriak. Petir menggelegar. Langit tampak marah. Kemarahan Nathan Clark cukup untuk mengubah warna langit. Boom. Nathan Clark memukuli tanah dengan tinjunya. Tanah mulai berguncang hebat. Seperti gempa besar. Semua orang terhuyung-huyung karena guncangan. Lancang. Nathan Clark. Ini bukan tempatmu untuk menjadi liar. Hardikan dingin datang. Orang-orang prajurit Fradron dan Dewan Angkasa datang. Setelah tim penyelamat melaporkan situasi di sini, mereka mengirim personel khusus untuk memeriksa. Ketika sampai di markas, mereka melihat Nathan Clark bertindak liar. Master Dewan Angkasa segera melangkah maju untuk menghentikan Nathan Clark. Cepat pergi, kata Nathan Clark tanpa mengangkat kepalanya. Ingin kita pergi, Nathan Clark? Apa kamu gila? Benar-benar lelucon. Cepat hentikan semuanya. Kalau tidak, jangan salahkan kami bersikap kasar. Master Dewan Angkasa menatap Nathan Clark. Nathan Clark berdiri perlahan. Matanya yang seperti binatang buas meliriknya. Firasat buruk terlintas di benak semua Master Dewan Angkasa. Brak. VTTT. Nathan Clark langsung menamparkan dengan kekuatan yang menakutkan. Sama sekali tidak bisa ditahan. Ratusan Master Dewan Angkasa dipukuli hingga terhempas. Setiap orang bersimbah darah dan patah tulang. Nathan Clark belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Dia masih berbelas kasih. Tidak satu pun dari orang ini yang mati. Terkejut. Semua orang terkejut. Apa dia benar seorang pewaris Dewa Iblis? Terlalu menakutkan. Nathan Clark benar-benar menjadi kepala iblis. Seluruh prajurit Fradron juga ketakutan. Mereka bisa merasakan kemarahan Nathan Clark. Dia sekarang adalah kepala iblis. Bab 1848. Apakah Kirana hidup atau mati?
Semua orang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah tekanan dari dewa di atas langit 9. Bisa membangkitkan ketakutan di lubuk hati paling dalam. Melihat Nathan Clark, semua orang gemetar. Mereka secara otomatis membuka jalan baginya untuk lewat. Ini adalah keagungan Dewa Iblis. Untuk pertama kalinya, prajurit Fradron mulai mencurigai Nathan Clark. Sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa Nathan Clark akan menjadi pewaris Dewa Iblis atau kepala iblis. Tapi semua yang mereka lihat hari ini membuat mereka ragu. Jika bukan kemampuan kepala iblis, lalu apa yang ditunjukkan Nathan Clark? Apa yang terjadi sebenarnya, hingga membuat Nathan Clark menjadi seperti ini? Barusan yang mereka hadapi bukanlah manusia, melainkan seperti seekor binatang buas. Iblis yang haus darah dan kejam. Mereka hanya ketakutan. Sebenarnya Nathan Clark masih berakal sehat. Kalau tidak, dia tidak hanya akan melukai mereka, tapi akan membunuh siapapun. Dewan Angkasa segera menyebarkan berita tersebut. Pewaris Dewa Iblis merajalela, membunuh orang tak bersalah, menghancurkan markas Taskun, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan Master Dewan Angkasa dipukuli. Dia telah menjadi ancaman terbesar bagi Neslandia. Nathan Clark meninggalkan markas dengan pikiran kosong. Tidak. Aku yakin Kirana masih hidup. Aku tidak percaya dia telah tiada jika tidak melihat jasadnya langsung. Nathan Clark bergumam pada dirinya sendiri. Dia berjalan menjauh dari markas Taskun. Pikirannya kosong. Kakinya terhuyung-huyung. Seolah-olah akan jatuh kapan saja. Dia tidak memiliki kesadaran. Bahkan tidak tahu kemana dia akan pergi. Dia kehilangan jiwanya. Segera. Berita pertempuran Gunung Skyfing menyebar ke seluruh dunia. Neslandia dan seluruh dunia terkejut. Kekuatan tarung Nathan Clark yang tak tertandingi mengejutkan seluruh dunia. Master peringkat langit Neslandia dan puluhan ribu master lainnya tidak dapat menghentikan Nathan Clark sama sekali. Dalam pertempuran Gunung Skyfing, Nathan Clark mengalahkan semuanya seorang diri. Sosok yang tak terkalahkan untuk pertama kali muncul. Pasukan Dewan Angkasa gagal menghentikannya. Gagal menghentikan satu orang. Siapa yang bisa menghentikannya? Dia bukan lagi pewaris Dewa Iblis. Dia adalah Dewa Iblis Megam, yang datang kembali ke Neslandia. Pada saat yang sama, Balai Rahalang memperbaharui peringkat langit bumi Neslandia. Seluruh Neslandia terkejut. Sebelumnya, peringkat langit bumi Neslandia selalu stabil. Hanya akan diperbarui setiap beberapa dekade. Tapi sekarang diperbarui setiap beberapa hari sekali. Sangat menarik. Peringkat telah diperbarui. Nathan Clark melonjak langsung dari urutan ke-6 ke urutan kedua. Berada di atas Dewa Pembunuh Sederhana dan Pemimpin Misterius Kyogo. Selain Utara Cakra yang legendaris, Nathan Clark adalah yang terkuat. Menurut penilaian Balai Rahalang, bahaya dari Nathan Clark telah mencapai level 8. Hanya berbeda satu level dari Dewa Iblis Megam yang berada di level 9. Level tertinggi. Jadi dia langsung menempati peringkat langit kedua. Berada di atas Dewa Pembunuh Sederhana yang menaklukkan satu era. Dalam penilaian kekuatan Balai Rahalang, kekuatan Nathan Clark mungkin sedikit lebih lemah dari Dewa Pembunuh Sederhana. Tetapi bahaya dan potensinya bertumbuh pesat. Oleh karena itu, dia berada di atas Dewa Pembunuh Sederhana. Hal yang paling menakutkan adalah, Nathan Clark masih tergolong muda. Jika dia dibiarkan berkembang selama 10 tahun lagi, siapa yang bisa menghentikannya? Jika itu terjadi, ditakutkan dia akan memiliki 80% hingga 90% kekuatan Dewa Iblis Megam. Dia benar-benar akan menjadi bencana. Kembali ke era Dewa Iblis. Setelah pasukan Dewa Iblis mengetahui situasi pertempuran Gunung Skyfing, mereka semua bersorak. Mereka mengikuti orang yang tepat. Asalkan mengikuti Nathan Clark, maka mereka akan kembali ke era Dewa Iblis. Selain itu, tugas yang diberikan Nathan Clark kepada 4 Dewa Iblis juga berhasil dilaksanakan. Berhasil mengawasi pasukan Pulau Leste. Meskipun orang-orang ini melarikan diri setelah rencananya gagal, semua orang telah diawasi. Semua Dewa Iblis dan pasukan mereka sedang menunggu Nathan Clark kembali untuk mengambil alih kemudi. Mulai saat ini, mereka tidak perlu bersembunyi di sudut kegelapan. Mereka bisa bebas masuk dan keluar ke semua tempat. Namun, pada saat ini,
Nathan Clark dalam keadaan linglung. Berjalan tanpa tujuan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jiwa dan kesadaran tampaknya tersedot abis. Dia terlihat seperti mayat berjalan. Dalam benaknya hanya ada nama Kirana. Apa Kirana masih hidup atau sudah mati? Bersambung.